Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-144. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. As-sitru ala kismaini, sitrun anil maksiati wa sitrun fiha. Wal amatu yatlubuna sitra minallahi fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Wal khasatu yatlubuna sitra anha khasyata suqutihim min nadril malikil haqqi. As-sitru adapun tutup kepada kemaksiatan. Itu ala kisma ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah sitrun anil maksiati, menutup terhadap maksiat. Artinya menutup terhadap maksiat itu artinya yaitu tertutupnya. Jadi menutupi akan terbukanya jalan menuju maksiat. Jadi yang dimaksudkan sitrun anil maksiat itu menutup akses, menutup terhadap akses menuju, yaitu jalan menuju kemaksiatan. Sementara wasitrun fiha, yang kedua adalah menutupi atau tutup fiha di dalam kemaksiatan. Tentu ketika kita memperhatikan dua kata, ya, yang membedakan itu hanya antara an dan fi. Kalau sitrun anil maksiati itu artinya menutup, ya, menutup jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jadi ditutup pintu-pintu yang mengarah atau mengantarkan kepada kemaksiatan itu ditutup. Sementara wasitrun fiha, sementara pemahaman tentang menutup di dalam maksiat itu adalah menutupi terhadap perilaku maksiat-maksiatnya dengan menutupi dengan cara kebaikan-kebaikan. Ya, dilakukan rekayasa, dicarikan alibi-alibi, dicarikan argumentasi-argumentasi hanya sekedar untuk menutupi terhadap kemaksiatannya agar supaya kemaksiatan itu tidak tampak terlihat oleh publik. Ini sangat berbeda. Jadi yang pertama itu menutup akses untuk menuju kepada kemaksiatan, sementara tutup yang kedua itu adalah menutupi perilaku-perilaku di dalam kemaksiatannya. Tentu kalau bicara menutupi di dalam kemaksiatannya itu banyak di zaman sekarang ini, ya, di mana perilaku maksiatnya itu masih jalan terus, karena selama ini dia berusaha untuk menutupi dengan cara baik itu menggunakan pola-pola atau menggunakan sistem-sistem sehingga orang itu tidak melihat atau tidak mengetahui perilaku maksiatnya, atau bahkan mencari yaitu semacam lobby-lobby atau mencari kolega-kolega agar supaya mereka itu bisa menutupi terhadap kemungkaran dan kemaksiatan.
dilakukan dengan cara pencitraan, ya, seakan-akan baik, seakan-akan bagus, ya, hanya keinginannya pengen kemaksiatannya itu tidak terlihat oleh publik. Itu namanya wasitrun fiha. Sementara fal amatu, maka adapun kebanyakan orang, pada umumnya orang itu yatlubuna, mereka pada mencari, kebanyakan orang itu yatlubuna mencari asitro, tutup minallahi, ya, mencari tutup minallahi dari Allah, fiha, di dalam menutupi kemaksiatan. Ya, ini yang banyak umumnya orang kan begitu. Jadi bagaimana kemaksiatannya tidak terlihat orang, tidak sampai orang itu tahu bahwa dia telah melakukan kecurangan, telah melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Berusaha untuk meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan jamaahku itu nggak tahu kalau sampai hari ini aku ini cuma pinter yaitu ceramah, sampai hari ini aku cuma pinter berdai, ngajak orang, sementara aku tetap tidak pernah berubah dari kemaksiatanku. Jadi dia hanya berusaha mencari tutup di dalam di dalam kemaksiatannya. Kenapa kok itu dilakukan? Karena apa? Khasyata suquti martabatihim, karena khawatir, yaitu tersungkur, takut atau khawatir jatuh martabatnya amah, atau mereka yang dimaksudkan pada umumnya orang itu takut, yaitu terjatuh martabat mereka indal kholqi, yaitu di sisi publik, di sisi masyarakat atau di sisi makhluk. Sementara wal khosotu, sementara orang-orang yang punya keistimewaan, orang yang ahli ibadah, orang yang waro, orang yang zuhud, ya, itu ya telubuna, mereka berusaha mencari siapa al khoso, mencari asitro, tutup anha, terhadap maksiat, berusaha menutup akses-akses yang menuju kepada jalan maksiat. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keistimewaan, entah itu orang ahli ibadah, di tingkatan orang-orang waro, orang-orang zuhud. Jadi mereka itu berusaha menutup akses, jangan sampai dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini perbedaannya orang awam dengan orang khusus. Nah, alasannya ini yang berbeda. Kalau alasannya orang pada umumnya orang, alasannya itu takut martabat mereka, harga diri mereka itu jatuh di hadapan publik. Sementara alasan orang-orang khos ini adalah khosyata sukutihim, khawatir atau takut, yaitu jatuhnya martabat harga diri mereka min nadril malikil haqi, dari pandangan yaitu sang raja yang maha benar, dalam hal ini adalah Allah. Untuk saya katakan asitru, adapun lafaz asitru, adapun lafaz asitru itu artinya al-hifdzu, memelihara. Tolong diperhatikan bahwa lafaz asitru yang kita bahas di atas itu maknanya bisa diartikan al-hifdzu, memelihara. Ya. Nah, bicara memelihara nanti ada kaitannya dengan dengan kalimat yang dihubungkan dengan orang-orang khusus, dan nanti juga pemahaman asitru ketika dihubungkan dengan orang-orang am atau pada umumnya orang. Jadi asitru, adapun asitru itu al-hifdzu, memelihara, wa taghtiyatu, dan menutupi. Woto yuwoti taghtiyah, menutupi. Jadi memelihara dan menutupi. Memelihara itu satu misal, jangan sampai, itu biasanya dilakukan
kalau bicara asitru bimakna al-hifdzu memelihara itu biasanya memelihara ini dilakukan oleh orang-orang khusus. Bagaimana cara bahwa mereka orang-orang khusus itu berusaha untuk memelihara dirinya jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Sementara makna taghtiyah menutupi itu biasanya dipakai oleh kebanyakan orang. Bagaimana bahwa yang namanya asitru bimakna at-taghtiyah menutupi itu hanya sekedar bahwa sitrun itu hanya sebagai penutup terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Wa huwa adapun asitru fil hissi ketika diungkap atau menurut konsep fil hissi di dalam makna indrawi, makna secara dohir, bahwa asitru ketika kita kaitkan dengan makna dohir, ya asitru itu maksudnya adalah apa? Yaitu memelihara atau menutupi minal afati dari malapetaka wal baliyati dan ujian-ujian. Allati yang tujibu yang akan menuntut apa allati atau yang menyebabkan apa allati halakahu akan rusaknya yaitu asitru. Jadi ketika lafaz asitru itu dianalisa atau dikaitkan dengan makna dohir, maka bisa diartikan bahwa asitru itu adalah memelihara ya dari rusaknya, dari bencana, dari malapetaka. Namanya rusak, bencana kan dohir sifatnya. Yang tentu dari situ nanti akan melahirkan yaitu rusaknya tutup. Jadi itu kalau ditinjau dari sisi hissi, dari makna indrawi atau makna dohir, makna asitru itu. Nah, wafil makna, dan ketika makna asitru itu diungkap, ya, bila dikaji dari sisi maknawinya atau dari sisi batinia atau spiritualnya, bahwa asitru itu adalah menutupi dari minal fadhihati dari kehinaan, ya, minal fadhihati dari kehinaan wal mukti dan kebencian, wasubutil martabati dan jatuhnya martabat diri. Jadi berusaha untuk mencegah atau menutupi jangan sampai menjadi hina, menutupi kehinaan, menutupi kebenciannya, menutupi yaitu akan jatuhnya martabat. Itu ketika dianalisis makna asitru atau makna asitru itu bila dikaitkan dengan yaitu makna secara spiritual atau secara batiniah. Wa huwa adapun makna asitru kalau ditinjau bi'tibaril maksiati, wa huwa adapun makna asitru bi'tibaril maksiati bila diungkapkan berkaitan dengan makna maksiat, itu ala kisma ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama kismun, bisa dibaca kismin, bisa dibaca kismun, sama dengan sitrun bisa dibaca sitrin di dalam kalimat di atas tadi. Kismun, ya, yaitu bagian pertama. Itu yakou akan muncul atau ada apa asitru tutup fiha di dalam maksiat. Jadi bila dikaitkan kalimat asitru bila dikaitkan atau digabungkan dengan ungkapan maksiat, ya, asitru, ya, asitru alal maksiat itu asitru jadi menutup terhadap maksiat itu bila dikaji, ya, dengan atau bila dihubungkan dengan kemaksiatan itu ada dua bagian. Kismun bagian pertama adalah yakou muncul atau ada apa asitru tutup menutupi via di dalam maksiat. Jadi maksiatnya itu ditutupi. Ditutupi itu artinya bahwa jangan sampai orang tahu. Ya.
Jangan sampai orang tahu. Fala yufaddih, fala yafdahu, bisa fala yufaddihu, sehingga fala yufdahu, maka tidak dipermalukan. Fala yafdahu, maka tidak menjadi malu siapa sohibua, orang yang mempunyai maksiat. Jadi hanya karena itu, jadi menutupi kemaksiatannya agar supaya dia tidak menjadi malu atau menjadi hina. Nah, ini biasanya pada umumnya orang ya banyak sekali dengan cara pencitraan, dengan cara merekayasa atau ditutup-tutupi dengan banyak cara, karena tujuannya agar supaya mereka itu tidak malu di hadapan publik atau tidak jatuh martabatnya. Itu biasanya pada bagian pertama ini dilakukan oleh pada umumnya orang. Wagismun, bagian kedua itu yakau ada di sini apa asitru, yaitu tutup anha terhadap maksiat. Bagian yang kedua itu adalah adanya tutup, artinya berusaha jangan sampai ya terbuka akses menuju maksiat. Dia berusaha menutup untuk tidak membuka, yaitu ranah kemaksiatan. Ya, dia berusaha menjaga, dia berusaha menutup jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Ini biasa dilakukan oleh kelompok orang-orang khos. Fala yaqau, sehingga tiada terjerumus siapa al-abdu, seorang hamba itu via di dalam maksiat. Walau tolabah, sekalipun dia menginginkan, sekalipun seseorang itu atau seorang hamba itu menginginkan akan maksiat. Jadi kalau boleh saya yaitu ilustrasikan, ibarat orang mau melakukan kemaksiatan ya, untuk masuk di sebuah bar atau yaitu di sebuah kasino, ya kasino tempat judi atau bar tempat minum-minuman. Pada jam 11 itu harus ditutup, ya harus ditutup. Kemudian ada orang berusaha untuk mencari, pengen masuk ke bar atau ke kasino tadi, tapi karena sudah ditutup maka dia tidak bisa masuk. Nah, hal ini apa artinya? Artinya bahwa orang ini betul-betul dijaga oleh Allah. Ya, berusaha yaitu menjaga. Kalau dalam posisi seperti ini dia sedang dijaga oleh Allah. Sekalipun dia pengen melakukan kemaksiatan, tapi dia ditutupi, tertutup dari itu. Ya. Atau dia berusaha tidak mau mendekati terhadap hal-hal yang nanti bisa menjerumuskan kemaksiatan. Akhirnya seluruh akses yang menuju kepada pintu kemaksiatan dia tutup. Itu pemahaman bagian yang kedua. Jadi belum sampai seseorang itu apa? Yaitu melakukan maksiat. Beda dengan pada umumnya orang, mereka berusaha mencari tutup itu untuk menutupi aibnya, boroknya. Tapi yang namanya aib, borok itu nggak bisa ditutupi. Pasti nanti tutupnya akan rusak. Satu misal ada bom yang siap meledak kemudian ditutupi dengan kain. Ya. Apakah kemudian kain itu bisa menyumpet atau menggagalkan atau membatalkan meledaknya bom? Nggak bisa. Ya. Sama dengan kemaksiatan, sebaik apapun tutupmu, gara-gara kamu khawatir akan dilihat oleh publik, akan borok aibmu, pasti yang namanya maksiat itu akan meledak, tutupmu nggak mampu. Nah, dalam kaitannya dengan orang yang kelompok khos, di mana dia berusaha untuk menutup akses kepada kemaksiatan, sekalipun dia umpamanya dia berusaha mencari pun tidak bisa. Kenapa? Lima syamalahu min hifdillahi wa riayatihi. Lima, karena sesuatu, alasannya ini,
lam li ta'lil ini namanya. Lam harfu ja'lil li ta'lil. 5 karena sesuatu samalahu telah yaitu meliputi, ya, telah meliputi hu kepada hamba, hu kepada ma, min hifdillahi dari lindungan atau dari pemeliharaan Allah, wari ayatihi dan pemeliharaan Allah, dari pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah. Jadi andaikan ada orang kok mencari maksiat, tetapi karena orang itu dilindungi oleh Allah, lima samalahu min hifdillah wa riayati, karena telah dilindungi, yaitu seseorang itu melalui apa? Hifdillah, melalui perlindungan, melalui pemeliharaan Allah, wa riayatihi dan perlindungan Allah. Jadi sehingga dia tidak sampai jatuh ke jurang kemaksiatan. Fala amatu, sementara adapun pada umumnya orang itu ya telubuna, mereka mencari siapa amah, mencari asitro akan tutup minallahi, mencari tutup kepada Allah, dia di dalam maksiat, ma'uku ya disertai dengan melakukannya, nggak akan maksiat. Jadi maksiatnya jalan, tapi dia berusaha untuk mencitrakan diri sebagai orang yang baik. Apa tujuannya? Li Allah yaskutu, agar supaya mereka tidak jatuh min ainil khalqi, dari pandangan makhluk. Fahum, dan adapun mereka itu yastakhifuna, berusaha untuk menyembunyikan aibnya minan nasi, terhadap manusia, sementara wala yastakhifuna, mereka tidak akan pernah bisa menutupi atau menyamarkan atau menyembunyikan, wala yastakhifuna, dan mereka tidak akan bisa menyembunyikan siapa amah minallahi, kepada Allah. Ini perlu dicatat. Memang mereka mampu menyembunyikan kemaksiatannya itu di hadapan Allah, sementara dia tidak bisa menyembunyikan kemaksiatannya di hadapan Allah. Wa huwa hali adapun Allah ma'ahum, selalu bersama mereka. Wallahu adapun Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah itu hakku, lebih berhak, ayurdauhu, yaitu untuk mereka, ya, ridhoi hu kepada Allah wa rasul. Ingkanu, jika ada siapa mereka itu mukminina, orang-orang yang beriman. Kalau dia meyakini, kalau dia mempunyai keimanan yang kuat, saya yakin dia akan lebih takut, ya, lebih takut martabatnya jatuh itu di hadapan Allah. Ya mungkin karena mereka itu menganggap, atau keyakinan mereka itu tipis, masih keimanannya itu tipis, sehingga dianggap Allah itu tidak memperhatikan. Wa mahattu nadrihim, maka adapun sentral atau menjadi stasiun pandangannya orang-orang am itu, innama, yaitu bahwasanya huwa adapun mahattu nadrihim itu syuhudul khalqi, hanya menyaksikan pandangan makhluk. Wa ibina, dengan meniadakan, tidak memperhatikan atau meniadakan mereka itu an-nadril malikil haqi, dari pandangan sang maharaja yang maha benar, dalam hal ini adalah Allah. Karena pandangan mereka itu pandangan bersifat manusiawi, dia sangat materialistis, ya, dia hanya pengen mendapatkan pujian orang, ya. Jadi pandangan mereka itu hanya melihat kebaikan itu hanya disuguhkan untuk manusia. Ini bedanya. Wadzalika, adapun syuhudul khalqi, orang yang hanya pengen mendapatkan kesaksian makhluk, pengen pencitraan di hadapan makhluk, sampai mencari tutup atas kemaksiatannya itu, sementara dia sama sekali tidak memperhatikan bahwa di balik itu ada yang maha melihat, yaitu Allah. Itu tidak dihadirkan Allah. Kenapa? Liudhfi imanihim, karena lemahnya keimanan mereka,
orang-orang am pada umumnya orang. Wakil lati yakinihim, dan karena tipisnya keyakinan mereka, wantimasi basirotihim, dan karena terhapusnya mata hati mereka. Wafi badil akhbari, dan di dalam sebagian hadis yaqulu dawuh siapa Allahu tabaraka ta'ala, yaitu Allah ta'ala tabaraka yang maha memberikan berkah, wa ta'ala dan maha yaitu luhur atau maha agung Allah. Ini termasuk hadis qudsi kalau sudah seperti ini. Dawuhnya ya ibadi, wahai hambaku sekalian, in kuntum, jika ada siapa kalian itu tak takiduna, meyakini siapa kalian, ani akan bahwasanya aku itulah arokum, tidak melihatmu, fal kholalu, maka adapun cacatlah yang ada fi imanikum, di dalam keimananmu. Ya hambaku, jika kamu meyakini, jika kamu punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa sesungguhnya aku Allah itu tidak melihatmu, tidak memperhatikanmu. Kalau kamu punya i'tiqad, punya keyakinan seperti itu, berarti fal kholalu, cacat. Imanmu itu cacat. Imanmu itu nakes. Ya. Semestinya kamu itu harus sadar bahwa Allah itu adalah maha melihat. Maka itu wa in kuntum, dan jika ada siapa kalian itu tak takiduna, yaitu beriktikad atau meyakini, ani bahwasanya aku itu arokum, telah melihatmu, falima ja'altumuni, mengapa kamu tidak menjadikan aku, ya, ahwanan nadirina, yang paling hina dalam pandangan orang-orang, ilaikum, kepada kalian. Kalau kamu itu beriktikad kepadaku, yakin bahwa aku melihat, ya pasti kamu tidak akan tidak akan menjadikan aku, ya, paling hina di dalam pandangan ilaikum, kepada kalian. Artinya kamu tidak akan pernah mengabaikanku, merendahkanku, ya, dibandingkan orang-orang yang melihat itu. Nah, itu mengapa itu bisa terjadi seperti itu? Semestinya kan kamu harus berkeyakinan bahwa aku ini maha melihat kepada perilakumu. Perilakumu, kerentak hatimu, itu Allah tahu. Tapi kenapa justru yang kamu perhatikan, kamu membuat kamu malu atau khawatir harga dirimu itu hanya di hadapan manusia? Ya, seakan-akan kamu tutupi keburukan dan kemaksiatanmu itu, ya, karena takut dilihat manusia. Sementara kamu tidak menyadari bahwa aku maha melihat, sekalipun kamu tutup-tutupi, aku tetap bisa melihat. Kenapa kok tidak malu kepada aku? Kok tidak khawatir kamu jatuh derajatmu di hadapanku? Nah ini. Wa amal khosotu, maka adapun orang-orang yang mempunyai keistimewaan, baik orang ahli ibadah, orang zuhud, orang ahli waro, bahwa maka adapun khoso itu yatlubuna, mereka selalu mencari siapa? Khoso, mencari minallahi, kepada Allah, asitro, akan tutup, anha, menutupi anha, dari akses atau terhadap akses pintu menuju kemaksiatan. Sementara orang khusus itu dia berusaha jangan sampai masuk ke area kemaksiatan, berusaha mencari tutup, jadi mencari pagar, mencari tutup, mencari pembatas, jangan sampai orang-orang khusus ini akan nyebrang atau melangkah atau berjalan menuju yaitu akses kemaksiatan, sehingga ditutupi, dibuatlah pagar, ya, pagar pembatas. Itu namanya yatlubuna minallah asitro anha. Serta orang-orang khoso itu mencari wal ismata, penjagaan, mencari penjagaan, minha, terhadap apa? Penjagaan terhadap maksiat, jangan sampai minta dijaga dari maksiat. Kenapa? Ya khosyatan, karena khawatir ayas kutum, yaitu mereka jatuh, siapa khoso, min ainil haqi, dari pandangan
Allah yang maha hak. Di anna sudurul maksiati, karena sesungguhnya munculnya kemaksiatan atau sumbernya kemaksiatan minal abdi dari hamba itu su'u adabin, bersumber dari etika yang jelek. Waman, dan barang siapa itu asa melakukan kejahatan atau keburukan siapa man, al adaba akan etika mal ahbabi bersama para kekasih-kekasihnya Allah, turida maka akan diusir ilal babi, yaitu ke pintu. Maka itu faidah waqoat, maka apabila melakukan atau terjadi minhum di antara orang-orang khosok, kalau toh orang-orang khosok itu terjadi pada diri seorang khosok apa maksiatun, yaitu kemaksiatan, mereka itu badiru akan segera bergegas siapa khosok ilal iktidari untuk minta maaf, waswahibahum dan menyertakan hum kepada khosok apa al khojalu, yaitu rasa malu, wal ingkisaru dan nelongso atau susah obat itu. Coba memperhatikan, andikan orang-orang khos terjadi pada mereka, terjadi pada diri mereka, yaitu melakukan perbuatan maksiat, maka dia tidak membiarkan untuk kemudian mencarikan tutup dari kemaksiatannya, tidak, tapi justru mereka itu bersegera untuk minta maaf kepada Allah yang disertai dengan rasa malu, menyesal, susah. Sumajadu, kemudian mereka berusaha untuk sungguh-sungguh sekaligus berhati-hati fi sairihim, di dalam perjalanannya orang-orang khos, karena pengalaman itu ya tidak akan terulang lagi. Walam yakifu, dan mereka tidak akan berhenti lagi untuk memperhatikan ma'anufusim bersama, yaitu jiwa atau diri mereka. Kenapa? Itla wujudalah, karena sudah tidak lagi menganggap ada. Itla wujuda, karena sudah tidak lagi menganggap ada laha bagat dirinya fi nadrihim, ada di dalam pandangan mereka. Karena mereka sudah tidak memperhatikan lagi, pengen dipuji orang, ya, pengen diapresiasi orang, ya, terhadap dirinya saja sudah tidak menganggap ada kok. Maka itu ketika dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan itu, dia bergegas untuk bertaubat dan menyesali atas kesalahan-kesalahannya. Ya. Karena apa? Karena walam yakifu ma'anufusim, mereka itu sudah tidak lagi memperhatikan dirinya. Kenapa tidak memperhatikan dirinya? Itla wujudalah, karena dia tidak menganggap ada laha pada dirinya fi nadrim, di dalam pandangan. Sudah tidak memandang apa yang ia lakukan bukan dari dirinya, apa yang berbuat bukan dari dirinya, apalagi ketika melihat kemaksiatan. Jelas dia akan berusaha untuk hati-hati. Walal iltifata, begitu juga, karena mereka sudah tidak lagi tolak-tolek lahum, bagi orang khoso itu ilal kholki, yaitu kepada makhluk. Mana ini publik ini, mana muhibinku, kok tidak ada yang mengapresiasi. Tidak ada pada diri orang-orang khos itu untuk menunggu mendapatkan pujian, untuk menunggu mendapatkan apresiasi. Nggak ada, wala iltifat itu. Tidak akan tolak-toleh untuk mendapatkan penilaian makhluk. Karena apa? Idlam yabko, karena tiada tersiksa fi nadrihim, di dalam pandangan mereka orang khos itu, illal malikul haqqu, kecuali yaitu sang maharaja al haqqu, yang maha benar. Jadi sehingga hati mereka tidak pernah tertuju kepada makhluk, apalagi melakukan pencitraan, apalagi melakukan berusaha mencari tutup untuk menutupi kesalahan. Tidak, mereka tidak punya itu. Andai kan dia melakukan kesalahan, dia cepat untuk tobat, ya, sehingga wabu mereka akan, yaitu tenggelam, wabu sehingga mereka akan, yaitu fana atau tiada mereka itu, karena mereka menganggap tiada bisyuhudil haqi, dengan menyaksikan Allah yang maha an ru'yatil khalqi, daripada memandang makhluk, au bisyuhudil makna, atau
Yaitu karena telah memandang terhadap nilai-nilai, lebih kepada nilai spiritual, nilai kolbia. Ya. An-ru'yatil hissi dibandingkan melihat, yaitu sifat indrawi, pengen dapat pujian orang, pengen dapat apresiasi orang. Tidak, lebih kepada bagaimana dia tidak hina di hadapan Allah. Au busyuhudil mausuti, atau berusaha mereka itu tenggelam, ya, atau melebur dengan selalu menyaksikan al-mausuti, sesuatu yang dihubungkan pada sesuatu yang dihubungkan dalamnya Allah, anil wasitati, dibandingkan dari perantaranya. Wa amma khosotul khosoti, sementara adapun orang atau golongan kelompok istimewa dari orang istimewa, ini lebih tinggi lagi nih. Bagaimana beliau mensikapi terhadap tutup ini? Bagi orang yang pada tingkatan khosotul khoso, fala yatlubuna, maka mereka tiada mencari syai'an, sedikit pun atau sesuatu apapun. Tidak hanya mencari, dia tidak berusaha mencari tutup, enggak, sudah tidak mau mencari tutup. Dia ini orang-orang pada tingkatan khoso itu mau salah, mau benar, itu bahwa semua itu bersumber dari Allah. Ya. Wala yakhafuna, dan mereka juga tidak ada rasa khawatir. Tidak berusaha khawatir, ya. Wala yakhafuna, dan mereka tidak khawatir min syai'in, dari sesuatu. Sehingga sorot jadilah apa al-asya'u, segala sesuatu, indahum, menurut orang-orang khosotul khoso, syai'an wahidan, sesuatu yang satu sumbernya. Sehingga wastagnau, mereka merasa cukup. Siapa khosotul khoso, tidak butuh lagi, cukuplah mereka, merasa kaya. Orang khosotul khoso itu bisyuhudi wahidin, dengan menyaksikan yang maha satu, angkuli wahidin, dari seluruh, ya, yang satu. Jadi hidup mereka itu tidak berusaha untuk merekayasa, mencari pencitraan, menutup-nutupi, dan tidak khawatir apapun, mau dibully orang, mau dihina orang, karena perhatian mereka hanyalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum, sedangkan mereka, adapun mereka khosotul khoso itu yang duruna, nah ini selalu memperhatikan ma yabruzu, apa yang muncul, min unsuratil qudrati, dari unsur-unsur takdirnya Allah. Dia hanya menunggu, dia hanya memperhatikan apa yang akan diperbuat Allah, apa yang akan ditakdirkan Allah. Terus begitu perhatiannya mereka itu. Jadi apa yang muncul pada dirinya itu dilihat sebagai bagian daripada takdir Allah. Nggak ada di dalam hati mereka itu berusaha untuk bagaimana mendesain amal perbuatannya nanti, kemudian pengen mendapatkan apresiasi orang, mendapatkan pujian orang. Itu nggak ada dalam pikiran orang-orang khosotul khoso. Sehingga mereka, hidupnya mereka fahum yang dulu nama yabrus, dia memperhatikan, oh ini takdirnya Allah. Ketika dia mendapatkan rezeki, oh aku dapat karunia Allah. Ketika dia ditimpa musibah, oh ini Allah telah datang kepadaku dengan memberikan ujian. Tadi dilihatnya seluruhnya itu adalah penampilan-penampilan dari sifatnya Allah, yang merupakan unsurul kudrati, bagian unsur-unsur kuasa dan kudratnya Allah. Kalau sudah seperti itu, karena mereka itu hanya memperhatikan apa yang muncul, yang datang pada dirinya itu diyakini itu datang dari Allah, maka mereka itu fayatalaqaunahu, maka mereka itu menyambut akan sesuatu yang datang dari Allah itu bil qubuli, dengan diterima, waridho, dan senang. Mau itu bencana, malapetaka, mau itu ujian, mau itu nikmat, tidak ada bedanya buat mereka. Mereka menyambut dengan sambutan yang senang dan menghangatkan dan gembira, karena semua itu bersumber dan datang dari Allah. Fa ingkana, ini fa ingkana, maka jika ada apa ma itu taatan, berupa taat, syaitu mereka berusaha menyaksikan via di dalam taat itu alminata, ini merupakan karunia peparing Allah. Tidak menyematkan ini hasilku, ini karyaku, ini usahaku. Ya ada itu.
ya, pengakuan klaim-klaim seperti itu ketika dia melakukan ketaatan, dia akan melarikan, merujuk, mengiktimatkan, menyandarkan seluruh ini adalah minnatullah, peparing dari Allah. Wa in kana, dan jika ada apa ma itu maksiatan berupa maksiat, kalau maksiat itu datang kepada dia, syaitu mereka menyaksikan via di dalam maksiat, menyaksikan al-qahriyata akan sifat qaharnya Allah. Aku telah dipaksa oleh Allah untuk melakukan seperti ini. Kemudian apa? Wa ta'addabu, mereka berusaha beretika ma'allahi, bersama Allah via di dalam maksiat tadi. Ya bitaubati, dengan cara bertaubat, wal ingkisari, dan menyesali, ya, menyesali hati, menyesali jiwanya, kiaman, sebagai atau dalam rangka untuk menegakkan, untuk menjalankan biadabi syariati, akan etika syariatnya an-nabiyil mukhtar, yaitu dari nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad warodat, dan telah datang apa hadisu, beberapa hadis, bil maqamati salasati, di dalam posisi makom ketiga kelompok ini. Jadi ini semua ada dasar hadisnya itu loh. Dari makom yang pertama orang am, orang umumnya orang, kemudian orang khos, kemudian orang khosotul khoso, ini semua ada di dalam hadis makom tentang ini. Takliman, sebagai pelajaran lil ummati, kepada umat. Faqad da'a, maka sungguh ngajak Nabi atau memintakan Nabi bisitri, akan sitir alal masawi, atas kesalahan-kesalahan. Wa minha, dan itu sebagian daripada hadis. Wa ya, adapun makomat itu al ismatu, yang tiga itu al ismatu, dijaga, wal hifdu, dipelihara, wa talabu maqamir ridho, dan mencari yaitu makom, yaitu ridho, makom seneng, ya, wa taslimi, dan pasrah li ahkamillahi, terhadap ketentuan-ketentuan hukum Allah al-qahriyati, yang bersifat memaksa. Kullu dzalika, adapun semua itu, penjelasan itu tanya, kullu dzalika, adapun seluruh madzukir itu mansyurun, telah tersebar secara viral fi kutubil ahadisi, di dalam beberapa kitab-kitab hadis. Wala nutilu, dan tiada akan mungkin kami akan memperlebar pembahasan bihi, dengan yaitu kutubul hadis. Summa idza sataro, kemudian apabila telah menutup siapa al-haqu, yaitu Allah yang maha hak, ta'ala halimalur Allah, masawiyaka, akan keburukanmu, ketika Allah menutupi keburukanmu, wa dzunubaka, dan dosamu, summa tawajjah, kemudian menghadap siapa annasu, masyarakat atau orang, ilaika, kepadamu, bitakzimi, dengan berbuat takzim, wal majdi, dan mengagungkan, wat takrimi, dan memuliakan. Fa'rif, maka ketahuilah olehmu itu semua adalah minnatullah, merupakan peparing Allah, karunia-karunia Allah alaika, kepada kamu. Coba perhatikan ketika Allah menutupi keburukanmu, ketika Allah menutupi dosamu, kemudian masyarakat itu mengapresiasimu, ya, takdim kamu, kemudian dari kamu, karena sebab tutupnya Allah itu tadi, ya, kamu dibuat ganteng oleh Allah kalau pakai sorban, dengan ilmumu, kebodohanmu ditutupi dengan ilmunya Allah. Ya, kan kamu tidak diberi ilmu Allah, ya nggak mungkin dihormati orang kan. Kamu dibuat oleh Allah menjadi orang yang tajam atau mustajab doanya, itu kan tutupnya Allah kan. Ketika kelemahan-kelemahanmu itu ditutupi oleh Allah, kemudian yang tampak adalah keistimewaan yang muncul pada dirimu dari pembelaan Allah, itu pasti orang-orang nanti akan datang kepadamu untuk takdim, dan kamu akan dimuliakan, dan kamu akan diagungkan. Tapi bagi kamu sendiri, ingat bahwa seluruhnya itu, taulah, fa'rif, kenalilah akan dirimu bahwa itu semua adalah minnatullah, peparing Allah alaika, kepadamu.
Kalau sudah kamu menyadari bahwa seluruh itu adalah pepaling Allah, maka ketika kamu dapat pujian orang, diapresiasi orang, dilulukan orang, dihormati orang, diagungkan orang, wangdur, kamu juga harus memperhatikan minal mabduhi dari sesuatu yang dipuji fil hakikoti pada hakikatnya itu. Perhatikan apa yang dipujikan oleh orang secara hakiki itu hal anta. Apakah kamu au man satara masawiyaka atau zat yang menutupi terhadap kejelekanmu. Coba perhatikan dari apa yang dipujikan ya seseorang kepadamu secara hakiki, apakah itu hal anta, apakah itu kepadamu atau layakkah kamu menerima pujian dari orang? Ya. Sementara tutup-tutup itu dengan kamu kebodohanmu ditutupi dengan ilmunya Allah. Kefakiranmu ditutupi dengan kayanya Allah. Ya. Kerendahanmu ditutupi dengan yaitu kemuliaan Allah. Ya, ditutupi dengan ganteng, ditutupi dengan alim, ditutupi dengan kamu mempunyai jabatan. Itu semua adalah tutup yang Allah datangkan kepadamu. Semestinya yang layak dipuji itu apakah kamu atau zat yang memberi tutupmu, yang memberi tutup kepadamu. Sementara kan kamu klaim kan, sementara kamu senengnya yang ngeklaim. Ketika dipuji orang, itu seakan-akan itu memuji dirimu. Ketika diapresiasi orang, kamu mengklaim kamu hebat. Nah ini yang banyak salah ketika ditinjau dari kajian ilmu tasawuf. Kama abana sebagaimana abana akan menjelaskan siapa musonef dzalika akan ma bikoli dengan dawu yang musonef yang terkait dengan siapa yang layak untuk dipuji. Apakah zat yang memberi atau yang menutupi akan kelemahanmu, atau keutamaan yang tampil yang telah diserahkan yang diberikan Allah kepadamu sehingga orang-orang itu merasa terkecoh. Kebanyakan orang salah itu. Ya, mereka banyak terima kasih kepadamu. Mereka mengeluh-ngeluhkan muji kepadamu, padahal kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena tutup indahnya Allah, tidak ada orang akan mujimu. Nanti kan kamu bodoh nggak ada dipuji orang. Karena bodoh diberilah tutup oleh Allah dengan alim. Maka itu yang layak untuk dipuji itu siapa sih sebenarnya? Kamu apa Allah? Nah ini perlu direnungkan kalau dipuji orang. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan jadi ilmu dan kajian ilmu yang bermanfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.